Selamat malam sobat-sobat Hikmat yang ada di seantero jagat. Malam hari ini kita akan sedikit memberikan malam ini Kamis 11 Agustus 2022 di lokasi di Pasar Buku dan Seni Velodrome, kios nomor 66. Sebagai informasi aja teman-teman, ini kios baru kami, baru beroperasi. Sebelumnya ada di Kopi Lokal 69. Beberapa aktivitas kita lakukan di sana terkait dengan literasi. Nah, sehubungan dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok di Tulungagung, tepatnya di kantor Yayasan Al-Fatahiyah, kantor Yayasan Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Tulungagung. Saya ingin membuat dokumentasi atau kemudian rekaman lah gitu ya, untuk persiapan atau rencana pendampingan lembaga penerbitan atau pendirian penerbitan di lingkungan pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Nah, kami ingin menawarkan beberapa hal. Pertama, yaitu terkait dengan rencana untuk pelatihan atau program pelatihan atau workshop tata kelola penerbitan dasar, ya masih dasar. Yang pertama itu, kenapa hal ini penting? Karena untuk pendirian, saya pikir untuk memberikan wawasan atau kemudian pandangan-pandangan atau kemudian masukan kepada institusi yang mau mendirikan atau akan mendirikan penerbitan. Saya kira hal ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk diketahui terkait dengan tata kelola lembaga penerbitan. Nah, tata kelola ini mencakup apa aja? Pertama, ini terkait dengan sumber daya manusia ataupun sumber daya alat yang ada di sana. Terus kemudian sumber-sumber bahan untuk terbitan, khususnya ini buku ya. Yang selanjutnya adalah terkait bagaimana nanti rencana pengembangan ke depan. Nah, dimulai dari yang pertama, saya pikir aspek SDM ini menjadi sesuatu hal yang penting. Karena itu saya kira perlu untuk dilakukan pendampingan atau pelatihan untuk SDM yang dipersiapkan untuk pendirian lembaga penerbitan atau penerbitan di lingkungan lembaga pendidikan. Nah, SDM yang diperlukan sebagai gambaran ya, sebagai gambaran SDM yang diperlukan di lembaga pendidikan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerbitan pada umumnya, penerbit pada umumnya. Hal ini paling tidak perlu beberapa SDM. Pertama itu ada tentunya pemimpin redaksi dan juga pemimpin perusahaan kalau di perusahaan, atau kemudian itu bisa menjadi direktur lembaga. Kemudian
saya kira perlu admin itu untuk mengatur tata administrasinya. Kemudian yang di intinya itu ada redaksi. Nah, redaksi ini di dalamnya ada editor, ada desain dan layout. Terima kasih Mas Edi. Ada desain dan layout, terus kemudian kalau ini tidak dipisahkan dengan percetakan, nanti ada di dalamnya juga ada operator cetak atau supervisor atau penanggung jawab terkait dengan percetakan. Terus kemudian ketika itu sudah jadi, maka yang diperlukan adalah marketing, kemudian sales, ya. Sales dan marketing dan sales. Kemudian di sisi yang lain kadang bisa nanti juga kita kembangkan itu gambaran secara umum untuk SDM-nya ya, beberapa hal pokok yang kita perlukan untuk di SDM di penerbitan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan alat. Ini yang berhubungan dengan operasional. Paling tidak kemudian untuk operasional secara umum pastilah perlu tool seperti komputer yang untuk keperluan administratif ataupun untuk keperluan grafis atau yang berhubungan dengan percetakan. Nah, kita kupas dulu ya, apa sih kemudian di sisi direktur ini penanggung jawab secara umum di lembaga itu, baik secara kalau dia pimpinan lembaga atau direktur usaha, maka pemimpin penerbitan itu bertanggung jawab terkait dengan struktur di kepenerbitan itu sendiri. Berbeda dengan di ruang usaha. Kalau ini kayaknya mungkin lebih cocok untuk di lembaga pendidikan itu, untuk di awal ini lebih baik jadi satu dulu aja. Tidak perlu dipisahkan antara pemimpin unit atau kemudian pemimpin penanggung jawab umum di penerbitan. Ini sekaligus juga bisa menjadi direktur penerbitan yang berhubungan dengan penerbitan terkait dengan naskah-naskah yang ada, kemudian terkait dengan tata kelola secara umum gitu ya, memahami operasional secara yang bertanggung jawab secara umum terkait dengan operasional di penerbitan. Dan admin ini biasanya berhubungan dengan tata kelola administrasi, baik itu terkait dengan keredaksian, merespon penulis, pelanggan dan sebagainya, kemudian dan melakukan pencatatan tata tulis terkait dengan mengadministrasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas di dalam penerbitan. Kemudian masuk di intinya di redaksi, di desain dan layout. Ini biasanya pada umumnya jadi satu divisi yang itu bisa dikelola oleh orang-orang yang memiliki skill desain, memiliki skill layouter, dan kalau dia tadi ada tambahan percetakan, maka dia menguasai pada sisi operasional mesin, mengoperasikan mesin atau menjadi operator mesin. Kalau paling tidak ada 3 hal itu. Kalau misalkan itu nanti di penerbitan dicetak. Terkait dengan marketing kita skip dulu ya. Nanti
Pembicaraan ini kalau aspek marketingnya agak lebih luas ini karena nanti berhubungan dengan banyak hal. Kemudian terkait dengan sumber-sumber bahan penerbitan, kalau di lembaga pendidikan ini relatif lebih mudah. Kenapa demikian? Sejauh pengalaman kami di PT Bukmat Indonesia terkait dengan bahan-bahan penerbitan buku, khususnya ini terkait dengan misalkan buku ajar, atau ini bisa dibuat atau kemudian disusun oleh para pengajar atau para guru, ustadz atau ustadzah yang ada di sana. Intinya begitu. Kemudian ini juga bahan untuk penulisan buku ini juga bisa diperoleh dari karya-karya siswa, seperti halnya misalkan untuk karya-karya yang sifatnya fiksi itu seperti cerpen, novel, atau anak-anak siswa bisa dilatih untuk penulisan ke situ. Terus kemudian untuk karya yang lain seperti halnya misalkan yang agak inovatif gitu ya, yang ilmiah, itu bisa mereka juga bisa belajar dari bagaimana penulisan karya tulis ilmiah di tingkatan siswa. Biasanya ini ada juga kompetisi-kompetisinya. Atau kemudian penulisan artikel-artikel yang nanti akan kita bukukan itu bisa bersumber dari karya-karya laporan atau kegiatan siswa, seperti misalkan rangkuman aktivitas praktikum, kemudian resume terkait dengan topik bahasan di pelajaran tertentu, atau kemudian mereka melakukan observasi gitu di tingkatan tidak jauh-jauh, misalkan di tingkatan sekolah, itu pun bisa menjadi bahan untuk penulisan. Kemudian juga yang sumber yang lain yang bisa kita peroleh yaitu berupa dokumen atau kegiatan di sekolah. Ada bisa kita bikin buku kaleidoskop atau jurnal tahunan gitu ya, kegiatan tahunan dari sekolah yang secara rutin itu bisa kita bukukan. Atau mungkin juga kalau sekolah berkenan, ini kita juga untuk membiasakan itu, memberikan ruang, itu kita bisa membentuk yang namanya majalah sekolah. Nah, ini kita bisa latih, dan dari sumber itu juga kita bisa jadikan buku. Kita kuatkan itu baik itu yang bersifat fiksi ataupun non fiksi. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan media penerbitan. Pengembangan media penerbitan ini bisa mencakup atau melingkupi beberapa hal. Untuk di awal ini kami akan melihat atau kemudian kami akan mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan apa-apa yang bisa kita optimalkan di lingkungan sekolah terkait dengan media penerbitan ini tadi. Misalkan di sekolah itu kalau media cetak itu pasti kan perlu alat atau tool mesin cetak gitu ya. Kita enggak berpikir terlalu jauh dulu aja. Kalau misalkan di sekolah punya mesin cetak sederhana seperti halnya mungkin pengganda soal gitu ya, mesin cetak toko atau kemudian fotokopi atau pisau atau yang lainnya, itu yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai alat cetak. Nah, ini bisa kita kembangkan dari situ. Atau kemudian untuk mengawali ini supaya lebih efisien, kalau misalkan kebutuhannya belum untuk secara berkala, nanti karya-karya buku itu kita dokumentasikan dulu dalam buku-buku sumber elektronik atau seperti yang kita kenal sebagai
e-book, electronic book. Nah dari situ kita yang pertama pasti akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan potensi apa yang dimiliki oleh sekolah. Kalau sekolah itu sudah punya misalkan mesin fotokopi, nah apa-apa, sementara dicetak pakai itu. Jadi ada karya cetaknya. Kemudian covernya gimana, kemudian bindingnya gimana. Nah itu bisa, mungkin kalau misalkan sekolah belum ada, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga atau pihak-pihak yang lain yang memungkinkan untuk hal itu. Tinggal kita mencoba untuk optimalisasi dalam hal ini dari sumber yang tersedia di lingkungan sekolah. Kayak itu.